Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita masih bisa berjumpa dengan Tuhan kita yang Maha Kuasa. Amin. Bapak Ibu, bersyukur hari ini kita masih bisa untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap untuk datang kepada Tuhan, mari tepuk tangan yang meriah ya. Di rumah-rumah kita katakan, Tuhan, aku datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kita yakin dan percaya setiap penyembahan yang akan kita bawa saat ini menjadi penyembahan yang berkenan, yang berbau harum di hadapan Tuhan Yesus. Mari saya undang kita untuk berdiam diri sejenak. Kita berdoa secara pribadi datang kepada Allah. Kita akan datang dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap raga kita akan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan, aku tidak memiliki apapun di dunia ini selain Engkau yang mempunyai segalanya. Aku mau datang di hadapan-Mu karena Engkaulah yang layak ku sembah dan yang aku tinggikan, Tuhan. Aku mau sambut Engkau saat ini di tempat ini dan mengatakan, ku angkat tanganku sebagai tandaku berserah di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur untuk semua apapun yang terjadi hari-hari ini. Bersyukur untuk semua apapun yang kami lewati saat ini. Karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami puja itu adalah Allah yang begitu mencintai kami. Terima kasih, haleluya. Engkau Allah yang mulia buat kami Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu selalu. Dia sungguh indah di
Saat ini kami kuat karena Tuhan. Saat ini kami mampu mengatasi segala sesuatunya karena Engkau Tuhan. Kami mau berkata bahwa kami butuh Tuhan. Oleh karenanya kami mau katakan, Tuhan, ini hidup kami, ini jiwa roh kami. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Diberkatilah hidup kami, keluarga kami. Diberkatilah kami semuanya Bapa dengan kasih-Mu. Terima kasih Allah kami yang hidup. Saat ini kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yang lebih semangat lagi. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita luar biasa. Amin. Bapak Ibu yakin Allah kita luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Allah kita luar biasa. Dari semua masalah, pergumulan, tantangan hidup. Apa yang saat ini kita hadapi? Banyak masalah, kehilangan pekerjaan, mungkin kita kehilangan yang kita sayangi. Katakan Allahku luar biasa. Amin. Dalam segala perkara Tuhan tahu dan Tuhan pastinya menyertai kita, memberkati kita dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Allahku luar biasa, masalahku jadi biasa. Haleluya. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, dalam segala Allahku luar biasa.
dalam semua perkara. Karena Yesusku sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mengakui setiap jam, setiap detik, setiap waktu kami butuh Tuhan. Kami butuh pertolongan. Kami mau berkata Bapa, Tuhan, tiap jam kami memerlukan. Di setiap langkah kehidupan kami butuh Engkau. Makasih Yesus. Tuhan tiap jam ku
mempersiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hari ini kami dengar menjadi firman yang menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami Tuhan. Berkatilah kami semuanya yang mendengarkan. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup kami buat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dengan tema menjadi kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Kita akan baca dari Efesus pasal 6 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin kita sudah belajar firman Tuhan tentang bagaimana memahami maksud Tuhan. Masihkah kita ingat bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan? Bukan perjalanan yang pendek, tapi perjalanan yang panjang. Seperti lari, bukan sprint, tetapi lari maraton. Seperti bangsa Israel yang juga diizinkan Tuhan keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Walaupun Tuhan punya maksud yang baik agar umatnya beribadah, agar umatnya bebas dari perbudakan, agar umatnya bisa menikmati Kanaan yang penuh susu dan madunya. Namun Tuhan juga mengizinkan umatnya mengalami yang namanya padang gurun. Masih ingat firman Tuhan minggu kemarin. Padang gurun berarti terik, panas yang ekstrim, dingin ekstrim, kering, kalajengking, ular berbisa, dan berbagai macam kesulitan. Kalau Tuhan memang merencanakan satu tujuan yang baik, kenapa Tuhan juga mengizinkan umatnya mengalami penderitaan? Sama dengan yang kita alami sekarang ini. Namun Alkitab mencatat bahwa Tuhan selalu menyertai bangsa Israel, nenek moyang kita. Tuhan memenuhi kebutuhan makanan berupa mana, roti dari surga yang belum pernah dinikmati, daging, air, dan juga perlindungan. Saudara, Tuhan juga mengizinkan sekarang ini kita melewati masa sukar, agar kita belajar untuk bagaimana berjalan bersama Tuhan. Belajar bersama Tuhan di dalam satu perjalanan kehidupan, Tuhan juga mengizinkan ada banyak di antara kita mengalami kesulitan. Tetapi kita bisa belajar bagaimana setia di dalam masa sukar. Bagaimana belajar bergantung kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi kuat, semakin kuat berjalan bersama Tuhan. Ayat firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang dalam penjara di Roma karena iman dan ketaatannya dalam melayani Allah. Maksud daripada surat ini adalah untuk menguatkan iman jemaat agar tidak terpengaruh oleh berbagai macam tekanan, praktek penyembahan dewa Yunani yaitu Artemis. Sebab bagi masyarakat Efesus, Dewi Artemis dipahami sebagai dewa kesuburan. Dan praktek penyembahan kepada kaisar yang memang ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat di Efesus. Sama dengan kita sekarang yang menghadapi tekanan. Siapa yang tidak tertekan? Ibadah saja kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Bersekutu, komsel, tidak bisa.
Aktivitas banyak dibatasi. Belum lagi tekanan-tekanan yang lain. Oleh karena itu, kalau kita samakan dengan apa yang dinasihatkan Paulus pada saat itu, Paulus juga menekankan bahwa manusia adalah manusia yang bisa melemah. Iman, kasih bisa merosot dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Paulus berpesan supaya jemaat di Efesus meletakkan kekuatan mereka di dalam Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan pesan ini yang juga disampaikan oleh Tuhan kepada jemaat kita. Ini. Saudara, sama dengan khotbah minggu yang lalu, ketika Tuhan juga mengizinkan berbagai macam kesulitan, berbagai macam tekanan, sakit penyakit, ketika itu menimpa kita, mestinya membuat kita bergantung kepada Tuhan. Ingat ya, sesuatu yang normal itu biasanya kalau orang ini semakin hari semakin kuat. Walaupun ngadepi tantangan semakin kuat. Bagi gembala, para PKS, para pelayan, ini juga punya tantangan tersendiri. Oleh karena itu Paulus juga mengingatkan kepada anak rohaninya yaitu Timotius agar tidak menjadi lemah di dalam mengemban tugas pelayanan yang berat. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama, Paulus memberikan pesan, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kuat. Saudara, seringkali hidup ini, kenyataan ini berjalan di luar daripada harapan. Di luar daripada harapan. Namun yang terpenting bukan apa yang kita alami, tapi di mana hati kita. Masih ingat satu tulisan di plakat Victory yang mengatakan, walaupun krisis telah melemparkan aku di jurang yang paling bawah, namun hatiku sudah berada di puncak kemenangan. Karena mataku tertuju kepada Yesus yang telah mati di kayu salib dan bangkit dalam kemuliaan. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat 7 sampai 19. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Banyak di antara manusia yang sekarang ini menghadapi satu realita kehidupan dengan penuh kesulitan, kenyataan tidak seperti harapan. Demikian juga Habakuk. Habakuk itu hidup di zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya. Bahkan hal yang mudah baginya itu untuk dapat meneruskan imannya masa-masa sukar di mana musuhnya senantiasa menindas. Membuat semua aspek hidupnya terpengaruh, sama dengan yang sekarang ini. Ladang yang biasanya menjadi tempat mendatangkan penghasilan, tempat tumpuan bagi penghidupannya, tidak lagi membuahkan hasil. Ternak yang menjadi harta kekayaan terhalau dari kurungan. Tidak ada lagi simpanan baginya, sedangkan ia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Berapa banyak di antara jemaat yang juga mengalami masalah yang sama? Bukankah hal itu yang dialami juga
oleh umat Tuhan sekarang. Banyak di seluruh dunia. Keadaan krisis global yang sedang terjadi menimbulkan satu dampak yang sangat besar. Begitu banyak terjadi pengurangan tenaga kerja di seluruh dunia ini. Tidak terkecuali juga di Indonesia. Banyak pengangguran, pekerjaan bisnis yang tidak menentu. Ya, semakin banyak tekanan. Itu juga dirasakan Habakuk, tapi kita bisa belajar dari Habakuk. Apa kuncinya? Kenapa Habakuk tetap kuat di dalam Tuhan? Bahkan semakin kuat di dalam Tuhan. 3 kunci yang kita belajar dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 ini. Yang pertama, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Wah, ini keadaan krisis seperti ini kok malah jalan keluarnya bersorak-sorak. Lah iya. Jalan keluar dari Tuhan ini kadang-kadang tidak seperti logika kita. Ketika Israel dihadang oleh satu halangan besar yaitu tembok Yeriko. Saudara ingat? Mereka kelilingi. Diem. Ya kelilingi 13 kali. Dengan sorak-sorai. Yeriko diruntuhkan. Ini dimensi peperangan rohani. Ya. Tembok yang besar diruntuhkan oleh Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Ya. Saudara, jangan ketika ada tekanan malah tertekan, stres, seperti orang tidak berpengharapan. Ketika ada tekanan, bawa hatimu di puncak kemenangan melalui bersorak-sorai. Walaupun krisis telah melemparkan aku di jurang yang paling bawah, namun hatiku sudah berada di puncak kemenangan. Ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara bawah tanah, oh, dia sembah Tuhan. Masalah seberat apapun, ayo, jangan lupa proklamasikan kuasa Tuhan dengan bersorak-sorai. Maka Yeriko, masalah-masalah akan diruntuhkan oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, beria-ria di dalam Allah. Saya ingat satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal yang keempat. Ya, saya ingat ini ayat yang saya sangat suka karena relevan sekali dengan tema kita hari ini. Ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita ini menderita ini sebagai satu proses hidup. Ya, proses yang disediakan Tuhan. Bukankah hidup ini perjalanan? Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan juga bersukacita, beria-ria. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Yuk, jemaatnya dikasih Tuhan, bersukacita. Ya. Yang ketiga, Habakuk mengajarkan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Ditulis lagi oleh Mazmur dalam Mazmur pasal 28 ayat 7a. Di dalam Habakuk tadi Habakuk dengan tegas menyatakan harapan kita ini tempatnya pada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai kekuatan hidup. Jangan kita mengandalkan kemampuan sendiri. Walaupun ada masalah, tetap saja kakinya melangkah. Seperti kijang berjejak. Banyak orang ya ketika ada masalah udah lemes ya. Tiduran, keluntrak-keluntruk. Saudara, walaupun kita ada masalah, problem yang menghimpit kesedihan, sebagian dari antara kita kehilangan keluarga. Jangan hidup di masa lalu. Hidup di masa depan.
Tuhan pasti memberikan pertolongan dan kekuatan sehingga setiap kita mampu menghadapi setiap problema. Karena pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Di dalam pencobaan tetap kuat. Ada pencobaan lagi, ada penderitaan, tetap kuat karena berjalan dengan Tuhan. Akhirnya semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Ini. Nah, kita melihat pertolongan Tuhan. Ya, dalam perjalanan hidup ini. Sehingga firman Tuhan juga dijelaskan dalam Yesaya pasal 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Karena apa? Penyertaan Tuhan menyertai. Berjalan semakin kuat. Semakin kuat. Ya, saudara. Nah, oleh karena itu, Tuhan ingin kita semua menjadi orang Kristen yang kuat. Semakin kuat. Memiliki iman yang kokoh. Yang disandarkan kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari Habakuk. Kita belajar dua ciri. Orang yang kuat dalam Tuhan. Ciri yang pertama, orang yang kuat itu orang yang mampu mengatasi kegagalan. Siapa di antara kita hidupnya yang belum pernah gagal? Enggak ada. Pasti kita pernah mengalami suatu kegagalan. Iya. Makanya dengan kegagalan tentu kita akan belajar. Hati-hati. Namun apakah yang akan kita lakukan? Ketika kita mengalami kegagalan, apakah kita akan semakin terperosok? Atau kita belajar dari kegagalan dan bangkit? Saudara, coba pikirkan. Kalau kita perhatikan tokoh-tokoh besar dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang pernah gagal. Adam gagal. Abraham pernah gagal? Oh pernah. Musa pernah gagal. Daud, Petrus, banyak orang pernah gagal. Namun mereka adalah orang-orang yang tidak terbenam dalam kegagalan. Orang yang tidak mau terus-menerus tinggal dalam kegagalan. Karena punya Tuhan. Mereka bangkit. Saudara yang hari-hari ini mengalami kegagalan, jangan pernah menyerah. Yuk, bangkit. Ada satu ungkapan yang mengatakan juara sejati bukan orang yang tidak pernah gagal. Melainkan orang yang tidak pernah berhenti. Masih ingat Thomas Alva Edison? Ribuan kali mengalami kegagalan. Menemukan bola, lampu pijar. Tapi ketika ribuan kali gagal, dia berhasil menemukan karena apa? Kegigihan, keuletan. Orang-orang di dalam Tuhan adalah orang-orang yang berpengharapan. Ya, arti kata pengharapan itu mitweh. Sangat menantikan hal yang baik. Terus berpengharapan. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti dari pengharapan. Jadi ciri orang yang berhasil itu jangan pernah hidup di masa lalu. Gagal bangkit. Amin. Iya. Saudara-saudara yang gagal bangkit. Jangan ada yang trauma. Yang kedua, mampu mengatasi keberhasilan. Orang yang kuat itu adalah orang-orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Banyak orang yang mampu mengatasi kesulitan tapi tidak mampu mengatasi keberhasilan. Ini. Ada orang yang tidak mampu mengatasi keberhasilan karena keberhasilan justru membuat hidupnya jauh dari Tuhan. Keberhasilan membuat hidupnya justru jatuh dalam dosa. Kalau kesusahan cari Tuhan. Tapi kalau udah mulai berhasil, mulai sombong. Hati-hati. Ada satu kisah di 2 Tawarikh pasal 26 ayat 5. Dikisahkan orang bernama Uzia. Ia mencari Tuhan selama hidupnya. Sakaria mengajarinya supaya takut akan Tuhan. Ya.
Tetapi di dalam Tawari 26 ayat 16 dikatakan, setelah ia menjadi kuat, ia tinggi hati. Sehingga melakukan hal yang merusak. Ia berpaling dari Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas meja bakaran ukupan. Saudara, hati-hati. Ya. Ingat ya, kalau kita lihat, ketika orang membangun rumah di atas pasir, membangun rumah di atas tujuan hidupnya sendiri, kekuatannya sendiri. Ketika ada hujan, ada angin, ya, ada banjir, robohlah rumah itu. Air tidak pernah menggambarkan hal yang buruk. Banyak rumah tangga yang roboh oleh karena berkat. Banyak suami, banyak istri yang jatuh oleh karena keberhasilan. Yang terakhir kita akan belajar di Kaleb. Ya, bagaimana kita belajar orang yang kuat dan semakin kuat? Ya, contoh Kaleb ini adalah contoh yang sangat tepat yang bisa kita lihat. Masih ingat ya, 12 pengintai bangsa Israel yang dikirim untuk mengintai situasi Kanaan seperti yang tercantum dalam Bilangan 13. Di antara 12 orang itu, 10 orang memberikan pandangan negatif bernada pesimis. Saudara, Kaleb dan Yosua ini adalah 2 orang yang optimis dan percaya kepada Tuhan. Yang lainnya pesimis. Dia ngomong gini, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan dapat mengalahkannya. Kaleb memiliki pandangan yang berbeda. Karena di dalam Tuhan dia kuat. Ya. Ketika 12 orang, yang 10 orang mengatakan yang pesimis. Dia memandang apa yang bisa Tuhan kerjakan. Ingat. Ya, ketika kita mengandalkan diri sendiri, maka kita biasanya akan berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Enggak ada. Akhirnya kecewa. Akhirnya khawatir, takut. Itu ketika orang berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Tapi kalau kita berpikir, apa yang bisa Tuhan lakukan? Kaleb memberikan kesaksian yang berbeda. Kita akan masuk, kita akan dapat mengalahkan. Tidak ada alasan untuk takut. Demikian juga sekarang ini sama dengan kita. Tidak ada alasan untuk kita takut. Kita melompat 40 tahun kemudian saat Kaleb sudah tua, umurnya 85. Yang menerima janji Tuhan. Waktu itu tuh bagi-bagi tanah. Umur Kaleb sudah 85. Dia adalah satu-satunya angkatan 45 tahun yang lalu yang berhasil masuk tanah Kanaan. Seperti yang tertulis di dalam Ulangan pasal 1 ayat 34-36. Saudara, dengan lantang Kaleb mengatakan ketika dia usia 85. Dia mengatakan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan masuk. Dan untuk keluar masuk. Yosua pasal 14 ayat 11, saudara bisa lihat. Jadi Kaleb ini, ketika dia hidupnya dilandaskan kepada iman kepada Tuhan, di dalam perjalanan hidupnya, dia kuat, makin kuat bahkan di dalam kesaksiannya. Pada usia 85, dia berkata, ya kekuatanku sekarang ini masih sama ketika aku disuruh Musa. Berarti usia 85 kekuatannya masih sama pada saat usianya 45. Secara logika orang yang usia 85 ini, usianya 85 ini usia yang tua. Mestinya Kaleb sudah lambat, merosot, memudar. Tetapi kenyataannya dia memberi kesaksian. Kekuatannya sama dengan ketika dia diutus Musa. Ini. Makanya kita lihat di dalam Mazmur pasal 84 ayat 6 dan 8.
Dia juga memberikan kesaksian. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, Mazmur 84 ayat 7 ini mengatakan mujizat Tuhan ternyata tidak bicara mengenai kekuatan yang tidak merosot dimakan usia. Tapi juga bicara tentang kesanggupan, kesediaan Tuhan mengubah lembah Baka. Lembah Baka itu apa? Khotbah yang dulu saya pernah sampaikan. Lembah Baka itu lembah air mata. Siapa yang hidupnya hari-hari ini ada air mata? Iya, Tuhan sanggup mengubah lembah Baka menjadi lembah yang melimpah dengan penuh berkat. Amin. Ini. Lembah air mata bisa diubahkan Tuhan menjadi lembah yang penuh dengan sukacita. Ini merupakan janji Tuhan ketika kita meletakkan kekuatan kita pada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ya, apakah saudara hari-hari ini ketika menghadapi tekanan hidup ini berpikir semakin lemah, semakin tua, nggak sanggup, seperti ini, khawatir, takut? Jangan. Pesan firman Tuhan kesimpulannya apa? Jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, jadilah kuat di dalam Tuhan. Saya ingat satu lagu tentang burung Raja Wali. Terbang semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Orang Kristen juga seperti itu. Terbang semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Hidup berjalan dengan Tuhan, semakin lama semakin kuat. Yuk, siapa di antara saudara-saudara yang ingin ya memproklamasikan bahwa hidup berjalan bersama Tuhan semakin lama semakin kuat. Menjadi kuat, dan semakin kuat. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan, kita sembah Dia. Kita sembah Dia, kita pujikan bagi Raja Wali. Mari semua yang ada di rumah kita berdiri semuanya. Sembah Dia. Ekspresikan penyembahan mudah Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia.
Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang sungguh indah mengingatkan kepada kami, kami tidak boleh lemah. Menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan, kami tidak akan menyerah karena kami punya Tuhan yang hidup. Biar krisis telah melemparkan aku di jurang yang paling bawah, namun hatiku sudah berada di puncak kemenangan. Karena mataku tertuju kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit. Bawa kami Tuhan, hati kami kepada puncak kemenangan. Kami tidak akan menyerah. Berbagai macam tantangan, halangan dan rintangan, kami mau tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa seberapa jemaat-Mu yang hari ini beribadah, yang mengalami tekanan, yang mengalami berbagai macam masalah, yang mengalami berbagai macam pencobaan. Mari Tuhan, biarkan jemaat-Mu boleh belajar kepada perjalanan bangsa Israel yang juga melewati padang gurun. Tuhan izinkan itu. Kesimpulannya untuk berbuat baik pada akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau firman-Mu ini menjadi firman yang menguatkan kami. Mari kita akan terima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat sukacita, berkat penyertaan Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani memenuhi hidupmu. Biar ini menjadi bagian yang terbaik dalam hidupmu. Diberkatilah hidupmu. Dijaga hidupmu dengan kekuatan, dengan kesehatan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan.